Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di kalangan arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Bukan hanya heboh, saya selalu mengatakan heboh, tapi kali ini tidak. Kita akan dipertontonkan sebuah sajian dalam koridor hukum, tapi lucunya melebihi Sri Mulat. Anda tahu kan Sri Mulat, sebuah teater yang mengupas tentang, menyajikan tentang hal-hal sosial yang sangat lucu. Walaupun sekarang nggak ada ya. Sekarang Sri Mulatnya kalah. Baik orang-orang komedian pun kalah lucu. Sekarang ini sangat lucu. Nah, karena di dalam koridor hukum. Oke, saya tertarik kelucuan ini bukan dari omongan saya ya, tapi ini komentarnya dari Aceng, Zainal Arifin Mokhtar, Direktur Pukat UGM, Anda tahu kan, yang pernah menghebohkan Indonesia dengan film Dirty Vote-nya. Nah, itu salah satu aktornya Zainal Arifin Mokhtar, dan sekarang melontarkan hal-hal yang berbau hukum sekarang ini adalah lucu, terutama peristiwanya Hasto, kembali ungkap Hasto, karena ada kaitannya dengan Noel, ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja yang barusan ditangkap oleh KPK, dan dia minta apa? Akan minta amnesti dari Presiden Prabowo. Bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikit pun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat saya semoga saya mendapatkan. Nah, sebenarnya apa sih amnesti itu? Nah, coba kita lihat ya, walaupun Anda para ahli hukum tahu, tapi kami kan rakyat jelata ini, yang lulusan SMA ini supaya kita dapat mendapatkan sesuatu yang jelas. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara atau presiden kepada individu atau kelompok yang telah memiliki tindakan pidana tertentu, terutama yang bersifat politik atau politis, dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Di situ Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, Noel, anggota Partai Gerindra. Padahal semuanya itu orang-orang kriminal yang berbuat kriminal. Hasto menyuap, kemudian Noel memeras, walaupun dia tidak terima, tapi memeras para tenaga kerja itu, ya, dan para biro tenaga kerja. Anda tahu kan? Nah, di situ. Nah, ini kelucuannya. Karena semuanya amnesti. Sekarang kita dengarkan ahlinya, ya, ahlinya hukum untuk mengomentari ini, yaitu Zainal Arifin Mokhtar, Direktur Pukat UGM. Ya, amnesti itu berbeda dengan remisi. Kalau remisi itu memang ada klausula-klausula tetap. Amnesti dari asal muasalnya itu sebenarnya beritikat demi rekonsiliasi. Makanya amnesti kalau kita pelajari mulai dari amnesti tahun 62 ya, 61 dilakukan oleh Soekarno untuk para pemberontak, para orang yang dituduh PRRI Parmasta, lalu kemudian Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, lalu kemudian Daud Bereh di Aceh.
mereka akan diberikan amnesti sepanjang kemudian menyatakan bersetia kepada Republik Indonesia. Nah, Dalam kasus kemarin, kalau kita bicara soal Hasto, nah itu memang menarik. Ya, saya tidak tahu, saya tidak paham apa yang sedang pertikaian apa yang sedang terjadi sehingga butuh rekonsiliasi sebenarnya, sehingga Hasto mendapatkan amnesti. Ya, nah dalam kasus ini menjadi lucu kalau kemudian seorang Noel meminta amnesti. Oke, kenapa lucunya Mas Uceng? Karena kan baru-baru ini tadi ya berkaca kepada kasusnya Mas Hasto begitu, lalu kemudian diberikan pengampunan, kasusnya Tom Lembong abolisi juga diberikan pengampunan juga kepada dari presiden. Iya, dari kasus Hasto saja sudah lucu sebenarnya. Jadi kelucuan itu sudah ada dari kasus Hasto karena amnesti itu diberikan dengan bingkai rekonsiliasi. Saya nggak tahu apa sebenarnya pertikaian apa yang terjadi, apa yang harus direkonsiliasi dari Pak Prabowo. Lucu dah. Dari segi hukum Anda boleh percaya boleh tidak, tapi Bung Aceng ini ahli hukum, direktur Pukat UGM, alma maternya Roy Suryo dan Rismond yang sang ahli itu, tapi ini ahli benar. Jadi begitu. Kalau coba kita lihat ya, apa yang pernah diberikan amnesti oleh para presiden pendahulu dulu ya. Coba kita lihat bahwa amnesti itu sebenarnya kan unsurnya ada rekonsiliasi, makanya ada di dalam politik, bukan kriminal. Ya, rekonsiliasi misalnya zaman Soeharto, ini yang saya catat ya dari sebuah media. Zaman Soeharto itu yaitu tentang PRRI semesta di ITI di Sulawesi Selatan, kemudian Daud Berh dari Aceh tahun 50-an sampai 60-an. Ya, jadi unsur-unsur yang dianggap memberontak atau melawan negara kemudian diselesaikan dengan amnesti, dihilangkan masalah hukumnya demi kebersamaan, kan di situ zaman Soeharto itu ya. Kemudian zaman Soeharto tahun 77 bebaskan gerakan Fretilin, itu Timur Timur kan, pernah perang di Timur Timur, itu juga dibebaskan zaman Soeharto. Kemudian Habibie itu memberikan amnesti ke Bintang Pamungkas, kemudian Mokhtar Papahan itu tahun 1998. Anda tahu, bagi generasi muda masih ingat nggak kalau tokoh yang sangat apa ya, pengkritik tingkat tinggi itu Bintang Pamungkas, kemudian Mokhtar Papahan itu, dan itu juga diberi amnesti karena berbau politik. Nah, kemudian zaman Gus Dur ini masih terkait dengan tim-tim dan tahun yang terlibat tahun di 1965-an. Kemudian SBY yang terlibat GAM, ya, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, itu demi kedamaian Indonesia, semuanya menyatu dan akhirnya ya Gerakan Aceh Merdeka itu tidak ada lagi dan semuanya mendukung untuk pemerintahan Indonesia untuk bersama-sama, sehingga itu mendapatkan amnesti. Jadi tidak ada hukumnya lagi, tidak ada, ya, tidak dianggap memberontak atau ya, itu penyelesaian secara politik. Nah, coba kita lihat kasusnya Hasto, politik dari Hong Kong. Jelas dia menyuap, terbukti di persidangan, bukan kata saya. Dan dihukum, sekarang banding, kemudian diamnesti sama Presiden Prabowo. Nah, karena dari itu diberi amnesti sudah salah, kriminal diberi amnesti, Noel, ya. Emmanuel Ebenezer itu wakil menteri tenaga kerja, anggota Gerindra. Ya logis-logis saja ya, saya akan minta amnesti dari Presiden Prabowo, ya nggak apa-apa. Walaupun menurut
Zainal Mokhtar ya lucu. Ya memang lucu. Tapi kita nggak bisa tertawa terbahak-bahak itu hanya begini loh, mengerenyitkan dahi. Nah gitu. Ya rakyat semuanya tahu lah kelucuan-kelucuan. Nah coba makanya seperti Bivitri juga yang tokoh Dirty Food itu juga mengatakan hal yang sekarang benar ya. Kayak Aceng itu mulai benar ngomongnya karena sudah kalah kali dalam berpolitiknya sehingga dia jadi ahli hukum yang benar, tidak main-main politik abal-abal lah gitu. Nah Bivitri juga ini hukum yang diselesaikan secara politik gitu. Ya apa boleh hukum diselesaikan secara politik ya, ahli hukum yang bisa menjawab ya. Para ahli hukum ya silahkan komentar di sini, silahkan komentar. Nah, itu fakta-fakta dari peristiwa yang ada di negeri ini. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah melalui Seknek, yaitu tentang pemberian abolisi dan amnesti, abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada sang sekjen yang mulia, ya itu lucu. Semuanya udah dari segi hukum diketok palu hukum, kemudian banding silahkan. Kan begitu, dari banding, kemudian presiden memberikan abolisi dan amnesti. Apakah tepat? Saya tidak akan menjawab tepat tidak tepat. Lucu-lucu aja lah. Sekarang ini sedang masa pemerintahan yang lucu, gitu. Seperti peristiwanya Roy Suryo yang ngomong ijazahnya Pak Jokowi palsu ya. Kalau kita rakyat kecil semacam ini ya ketawa aja, lucu. Memang sedang banyak kelucuan. Oke. Semoga kelucuannya itu juga terjadi di hati kita, jadi supaya tidak ada huru-hara karena semuanya sedang lucu. Pemerintah lucu, DPR lucu, para ahli yang ngaku akademisi, peneliti, ilmuwan yang sedang pada masuk dalam taraf yang lucu juga. Kemarin DPR juga membuat kelucuan di parlemen, joget-jogetnya di parlemen dalam sidang tahunan dihadiri presiden, wakil presiden. Makanya sampai wakil presiden bengong, gitu kan. Ya, begitu dikritik malah bodoh-bodohin rakyatnya. Ya harusnya terima kasih atau apa, walaupun Eko Patrio sudah minta maaf itu, tapi kan minta maafnya lucu juga. Ngomongnya ya minta maaf lah. Kayak basa-basi Eko Patrio itu yang terakhir minta maaf sewaktu main DJ-DJan itu. Akhirnya ya minta maaf lah. Kata-katanya tetap juragan lucu. Kata persepsi saya ya. Jadi ya bisa Anda simak sendiri ya. Jadi negara ini sedang masuk taraf ruang kelucuan. Semoga kita masih bisa mentertawakan semuanya itu. Jangan ada ketegangan, jangan ada huru-hara. Ya, mereka sedang lucu-lucuan. Karena mereka sudah menganggap rakyat yang kelaparan itu juga dianggap lucu. Mungkin dengan megang perut lapar gitu, mungkin bagi pemerintah ataupun DPR itu lucu, aktingnya lucu, padahal lapar mereka. Ya itulah mana yang benar menurut persepsi masing-masing. Tapi yang jelas bagi manusia intelek dan bermoral yang beragama harusnya memiliki empati. Rakyat Indonesia sedang banyak susah. Dunia ini penuh kesusahan. Jadi harus bijaksana dalam berperilaku. Cukup sekian dari saya Bagawan Kinauyukan di Kalangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.